Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bu Guru akan melakukan absensi terlebih dahulu. Adakah teman-teman kita yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah teman-teman kita pada pagi hari ini berangkat semua. Nah, siapa di dalam kelas ini yang belum semangat? Yang masih lemes? Yang masih ngantuk? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu menemukan ide pokok pada teks hasil pengamatan. Sebelum itu, Bu Guru akan menayangkan sebuah video tentang apa itu teks hasil pengamatan. Sudah siap mendengarkan dan menyimak? Oke, duduk yang rapi. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, berisi tentang kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Perhatikan teks berikut. Pada suatu hari, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dedi harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Selanjutnya, paragraf kedua, Dedi pun meminta ayah untuk menemaninya ke kebun singkong di belakang rumah. Dedi dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Dedi pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Kata ayah Dedi, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Selanjutnya, paragraf ketiga. Setelah selesai mengamati bagian tanaman singkong, Dedi dan ayahnya membersihkan singkong. Singkong tersebut direbus oleh ibu Dedi. Dedi suka makan singkong rebus. Ternyata tanaman singkong yang dimakan
adalah bagian umbi akarnya. Dedi pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut yaitu: informasi pertama, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daun. Informasi kedua, batang singkong tidak dapat dimakan. Informasi ketiga, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Selanjutnya, ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Ide pokok paragraf 1, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Ide pokok paragraf 2, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Selanjutnya, ide pokok paragraf ketiga, tanaman singkong yang dimakan Dedi adalah bagian umbi akar. Nah, teman-teman, bagaimana setelah menonton video tersebut? Apakah teman-teman sudah memiliki gambaran apa sih yang dimaksud dengan teks hasil pengamatan itu? Iya, baiklah kalau seperti itu, kalau teman-teman sudah punya gambaran. Sekarang, Bu Guru minta teman-teman membentuk menjadi 4 kelompok. Yuk, membentuk dulu menjadi 4 kelompok. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Bu Guru di sini akan membacakan salah satu contoh teks hasil pengamatan. Didengarkan dengan baik-baik ya. Contoh teks hasil pengamatan. Disimak dengan baik ya. Selain nasi dan jagung, sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, itu tadi contoh hasil teks pengamatan. Sekarang contoh yang kedua, disimak lagi ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Sudah paham? Sudah. Sekarang, Bu Guru akan membagikan hasil teks pengamatannya tadi kepada kalian. Setelah itu, silahkan teman-teman berdiskusi tentang ide pokok yang ada di dalam teks hasil pengamatan. A few moments later. Baik, apakah sudah selesai diskusinya teman-teman? Alhamdulillah sudah. Sekarang siapa yang mau maju duluan membacakan hasil diskusi kelompoknya? Baiklah, silahkan. A few moments later. Nah, betul sekali. Jadi, yang dimaksud teks hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, misalnya nih, ada pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, ataupun keadaan lingkungan sekitar kita. Nah, secara umum, teks laporan hasil pengamatan itu berisi apa saja sih? Yang pertama, tentunya berisi informasi umum. Yang kedua, terdapat kumpulan fakta-fakta.
Dan yang ketiga itu ya simpulannya. Nah, kalau teman-teman tadi sudah berdiskusi tentang menemukan ide pokok di dalam teks hasil pengamatan, berarti teman-teman sudah tahu bagaimana cara menemukan ide pokoknya? Ada yang sudah tahu? Nah, Bu Guru akan memberi penguat lagi. Jadi, cara menemukan ide pokok yaitu yang pertama, membaca keseluruhan isi bacaan. Ya, yang pertama itu pasti kita harus membaca. Kalau tidak membaca, apakah kita bisa menemukan ide pokoknya? Tentu tidak. Oke, pinter. Yang kedua, yaitu memahami isi bacaan. Nah, setelah membaca bacaannya, yang nomor 2, kita harus memahami isi bacaannya. Bacaan ini itu membahas tentang apa sih? Kalau tadi yang Bu Guru bacakan, berarti bacaannya berisi tentang apa? Tentang singkong dan jagung yang menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia. Pinter. Nah, setelah memahami isi bacaan tadi, barulah di situ kita bisa menemukan ide pokok bacaan. Faham, teman-teman? Alhamdulillah faham. Baiklah, kalau begitu sebelum Bu Guru akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham. Baiklah, kalau sudah paham semua teman-teman, untuk tugas minggu depan, silahkan teman-teman mencari satu teks hasil pengamatan di Google, ya. Kemudian silahkan cari ide pokok di dalam teks tersebut. Bisa? Bisa, alhamdulillah. Karena dirasa sudah cukup, maka dari itu Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.